Emma Rahmawati Thalib, seorang single parent asal Banjarmasin, berhasil mengubah tantangan menjadi peluang. Baginya selalu ada jalan asal memiliki pikiran terbuka dan tak menyesali keadaan. Dari ikan lokal, yakni sapat atau familiar disebut sepat di sejumlah daerah, perempuan 48 tahun ini kini menjalankan bisnisnya dari rumah. Dibantu anak sulung dan sejumlah karyawannya, dia berhasil lepas dari dampak pandemi setelah sebelumnya memiliki usaha catering yang sangat bergantung pada gelar hajatan. Saya Emma Thalib, saya adalah UMKM Kota Banjarmasin. Nama usaha saya Duo Pemuda. Alamat saya di Jalan Sultan Adam, samping SMA 5. Pasti akan tahu sudah orang. Awal merintis usaha ini tidak sengaja, juga karena kepepet. Gimana? Waktu itu usaha saya sendiri adalah catering, di mana catering terhempas di masa pandemi sejak PPKM dan pembatasan untuk tidak acara besar. Saya lebih berkecimpung di dunia wedding, juga di acara hajatan, yang mana tidak boleh ada acara kumpul-kumpul. Suatu waktu saya berpikir bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya sebagai seorang wanita single parent. Bagaimana saya menghidupi karyawan saya yang kehilangan pekerjaan, yang biasanya setiap minggu mereka selalu ada, otomatis full 1 bulan kan, karena saya tuh biasanya dapat catering full 1 bulan itu per minggu tuh ada terus gitu, atau hajatan gitu ya, diselingin hajatan-hajatan kecil gitu. Tekanan selama pandemi membuat Emma belajar menyesuaikan diri. Berbekal keahliannya dalam memasak dan mengolah bahan pangan, perempuan 48 tahun ini kemudian beralih menjadi pelaku usaha UMKM. Hingga pada suatu hari, makanan favorit sang putra, yakni ikan sapat, membuka jalan bagi Emma untuk lebih serius bergelut dengan usaha keduanya tersebut. Saya berpikir tuh bagaimana mereka hidup kalau saya tidak bisa juga menghidupi mereka. Suatu saat itu saya bikinlah masakan rumahan yang memang kesukaan anak-anak saya yang hidup di perantauan gitu. Saya pengen ngirim makanan itu bagaimana bisa sampai ke anak-anak saya. Suatu waktu saya ingat anak-anak suka dengan ikan sapat. Ikan sapat ini adalah ciri Kota Banjarmasin, ciri khas di Kalsel ya, ikan sungai yang mana air tawar, dan itu sangat bergizi. Saya coba mengolah sapat ini tidak hanya menjadi sapat gorengan aja. Bagaimana anak saya suka pedas ceritanya, suka pedas, saya bikin balado saya matchingkan dengan sapat. Saya coba dulu ke anak saya, "Mam, enak mam," katanya. Mengolah ikan sapat bukan hanya tentang mendulang rupiah. Lebih dari itu, Emma ingin mengangkat derajat ikan dengan nama latin Trichogaster ini naik kelas, sekaligus bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan.
Terlebih dia percaya daya tahan dan kecerdasan anak bisa meningkat dengan mengonsumsi ikan sapat. Tak hanya itu, melalui produk unggulannya ini, Emma bertekad mempekerjakan kembali karyawan cateringnya yang rata-rata perempuan sekaligus berasal dari keluarga tak mampu. Ini kan ikan kelas menengah gitu kesini kan. Nah, saya bertujuan hanya satu sih, mengangkat ikan ini bisa menjadi ikan yang dikenal di kalangan menengah ke atas. Tapi juga saya bisa membantu warga sekitar saya, ibu-ibu yang sekarang ini mengalami down untuk pekerjaan, punya penghasilan, saya bisa merengkut mereka. Kalau perlu saya melatih mereka. Saya tidak takut namanya persaingan. Bagi saya ini juga salah satu jalan saya untuk beribadah. Itu aja. Awalnya saya hanya bertiga dengan orang rumah, dengan anak bungsu saya dan saya sendiri gitu. Setelah karena permintaan semakin banyak dan produk saya juga semakin ramai, ada beberapa item kan, saya mulai merengkut 2 orang dulu. Kalau di bulan kemarin akhirnya saya bisa merengkut tenaga lepas 12 orang. Merengkut 12 orang tenaga lepas itu. Kalau tenaga tetap saya itu sekitar 3 orang, 4 orang dengan saya. Anak saya lebih banyak QC-nya ya. Dalam mengolah, Emma tak sembarang memilih ikan sapat atau spat. Baginya, bahan baku sangat penting untuk menghasilkan cita rasa yang otentik sekaligus memaksimalkan nilai gizinya. Bahkan, dia mencari dan memilih sendiri ikan yang akan diolah untuk menjadi produk unggulannya tersebut. Pengeringannya yang lama, saya masih menggunakan tradisional, menggunakan tenaga matahari. Terus saya mendapatkan ikannya juga kan tidak mendapatkan ikan lokal. Saya harus mencari ke pengumpul yang jauh lokasinya. Awalnya dapat ikan sepat itu sih secara kebetulan, saya melihat di pinggir-pinggir jalan orang mulai iniin ikan sepat gitu. Terus saya bertanya, apakah ini dijual? Kalau dijual berapa? Saya melihat nilai pasarnya sangat ini sekali. Aduh, kan cari itu mahal sekali. Kalau di Banjarmasin, itu ikan itu kok di sini murah, kok dihargai murah, sedangkan mereka menangkapnya kan proses yang saya tahu agak susah ya, dan tidak banyak gitu. Jadi akhirnya saya coba dekatin mereka, gimana kalau mereka jadi pengumpul saya bantu. Tapi dengan saya bayar duluan gitu. Kalau sekarang saya dari harga 60.000 saya ambil. Sebenarnya pasarannya sih di bawah itu, tapi karena saya meminta mereka itu kan ada pilihan, ada ukuran saya minta. Jadi standarnya itu dari size S sampai middle, karena saya tahu tidak semua penggemar ini yang suka yang middle, ada juga yang sukanya yang size kecil kan.
Nah, jadi akhirnya kalau sekarang saya sepakat, saya pengen bantu juga mereka, saya ambil di rate harga 60.000 aja. Tidak bisa setiap hari, dengan waktu juga tidak ditentukan, yang penting mereka bisa mengumpulkan sebanyak yang saya mau. Saya minimum mengambil 5 kilo ke sana. Tapi kalau sekarang mereka ngantar ke saya sudah. Karena proses pengambilannya itu kan jauh sekali. Terus juga pengolahan yang lama mereka. Saya punya standar sendiri sebagai seorang yang sudah mengenal dunia food ya. Saya ada standar sendiri, itu sapat itu benar-benar yang pengeringannya dan pengolahannya itu harus maksimal menurut saya. Teknik yang mereka gunakan adalah teknik yang digunakan oleh orang-orang di kampung. Nggak sama dengan di kota cara pengolahannya. Bedanya kalau sapat saya ngambil di sini, 2 hari saya beli hitam. Dia tidak bisa bertahan. Mungkin cara pengolahan sama garam itu juga mempengaruhi. Itu belum saya pelajari secara detail ya. Saya harus mempelajari juga detail bagaimana mereka di sana, itu kan memakan waktu saya ke sana. Resep ini dari turun-temurun keluarga saya, terutama dari mertua saya yang memberikan. Balado ini kan khas lebih banyak ke suatu daerah yang mana mertua saya yang udah mengasihkan ke kami. Sapat yang bagus itu kering, jelas kering ya, keringnya benar-benar kering rata, warnanya putih. Kalau yang sapat kering ya, putih. Terus di dalam kepalanya tidak ada kehitam-hitaman, matanya juga kuning, keputih-putihan gitu, kayak perak gitu. Itu sapat yang kering dengan kondisi prima, bagus kualitasnya. Beda dengan sapat yang masih hidup kan, ini kan sapat keringnya. Perlahan tapi pasti, usaha olahan ikan sapat Emma Talib mulai digemari oleh teman-teman anaknya, sekaligus orang-orang terdekatnya. Bahkan produk ikan sepat buatan Emma sampai ke tangan istri wali kota Banjarmasin dan menjadi salah satu makanan favoritnya. Apresiasi tersebut semakin memotivasi Emma untuk lebih memaksimalkan produknya, termasuk keinginannya untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kapasitas usaha. Bak Gayung bersambut, Emma kemudian bertemu dengan program Bangga Buatan Indonesia yang tahun ini dihelat di Kalimantan Selatan. Program yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai campaign manager ini digelar berkat kolaborasi dengan Pemprov Kalimantan Selatan, serta Bank Indonesia, kantor perwakilan Kalsel, serta sejumlah pihak lainnya. Dia pun mengikuti seluruh rangkaian proses pelatihan seperti literasi finansial, literasi digital, branding, serta tips dan trik meningkatkan transaksi dalam berjualan online. Saya bilang, bisa nggak ada nilai jualnya nggak? Nah, saya mulailah waktu itu pas penghelatan acara Kota Banjarmasin, HUT Kota Banjarmasin yang diadakan di Dutamol PRB tahun 2020. Saya coba bawa dengan seadanya aja, tiba-tiba ada pembeli dari daerah luar gitu, dari Pontianak, ngabisin punya saya. Besoknya saya bikin lagi, dibeli sama ibu wali kota. Jujur, beliau banyak banget support saya untuk olahan ikan ini. Beliau bilang, ayo bikin kemasannya lebih menarik lagi dan serius, tekunin katanya. Saya tertantang, saya mulai browsing bagaimana untuk menjual ini untuk bisa dikirim menjadi menjadi oleh-oleh, tapi hanya di lingkungan yang saya mengenal saja. Saya nggak berani yang lebih ya. Ternyata responnya itu bagus banget. Saya hampir tidak pernah punya stok lebih. Selalu habis setiap saya bikin, selalu ada permintaan. Dan ibu yang selalu mesan juga. Juga ada beberapa sih dari teman-teman, termasuk juga dari Bank Indonesia juga. Ini juga mereka pesan juga, tapi lebih banyak ibu pesan buat keluarga dibawa ke luar kota, keluar daerah ya. Termasuk ke luar negeri kalau nggak salah buat anak beliau.
Sejak itu saya tertantang harus bisa menjadi lebih dan lebih lagi bagaimana produk saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat secara fisiknya itu, orang makan ikan sapat ini kan membuat sehat ya, secara fosfor, kalsium, juga katanya penyakit Alzheimer ya, sama juga untuk kanker. Ketekunan Emma membuatnya menjadi satu di antara 67 UMKM terbaik yang turut ditampilkan di puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI Kalsel. Selama kegiatan puncak Gernas BBI, Emma mengaku senang karena dipertemukan dengan berbagai pelaku usaha, konsumen, perwakilan pemerintah, hingga potensial buyer. Peruntungan Emma bahkan memuncak saat dia terpilih sebagai UMKM dengan nilai transaksi tertinggi sejak mengikuti pelatihan hingga gelaran Gernas BBI 22 hingga 24 Juli 2022. Menurutnya, Gernas BBI menjadi oase setelah keterpurukan selama pandemi. Saya sangat senang sekali, akhirnya ternyata saya terpilih untuk menjadi UMKM yang mana saya adalah penjual terbanyak ya di onboarding. Puji Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih juga keluarga, terima kasih juga untuk BBI, Kementerian Kelautan Perikanan. Terima kasih, dengan adanya kalian saya bisa menemukan hal-hal begini di sini. Saya juga bisa mendapat bimbingan teknik kemarin itu juga karena BBI, Kementerian Kelautan Perikanan. Walaupun kemarin saya sempat, jujur saya dengan adanya BIMTEK dari BBI KKP, kemarin sempat saya nggak mengerti bagaimana onboarding untuk Shopee. Saya sempat menolak waktu itu ada orderan pertama masuk ke Shopee saya, karena saya nggak mengerti ya waktu itu. Setelah itu, untungnya saya punya customer saya itu yang nelpon, yang pesan pertama, "Bu, kenapa ditolak?" katanya. Saya bilang saya nggak ngerti digital, jujur saja. Saya kan hanya UMKM rupiah ya. Terus, tapi untungnya saya bilang begini, "Boleh nggak Pak diulang lagi orderannya?" Katanya, "Oke Bu, orderannya diulang," dan dia ngajak teman-temannya buat mengorder di tempat saya. Mudah-mudahan dengan habisnya acara ini penjualan saya akan meningkat dan sapat balado serta sapat samu ini bisa dikenal oleh masyarakat luas lagi di luar daerah kami, Kalsel. Terima kasih. Biasanya ikan sapat ini dimakan oleh kalangan bawah, namun karena dikemas secara profesional oleh UMKM, maka bisa divariasikan jadi sapat balado. Nah, karena ikan sapat ini sangat kental sekali dengan masyarakat Banjarmasin, jadi ini akan meningkatkan nilai sapat, jadi supaya bisa disebarkan ke masyarakat yang lebih premium lagi, jadi juga mengangkat derajat ikan sapat dan juga bisa diolah secara bervariasi untuk bahan makanan maupun bahan cemilan. Nah, karena di Banjarmasin kita tahu bahwa angka stunting tinggi, jadi ini salah satu cara untuk nantinya akan mendekatkan pada anak-anak stunting supaya mereka lebih suka ikan. Terutama ikan cepat yang mudah didapatkan di sungai-sungai Martapura, dan juga nanti kita dikemas secara seperti ini, ini kan dengan rasa balado. Jadi supaya mereka makan ikan cepat ini tidak sesuai dengan warna aslinya, jadi ada rasa jahe, ada rasa macam-macam lah, nanti ada jahe dan juga rasa yang sesuai selera dengan kekinian dari selera anak. Kami berharap dan juga ini nanti terus dikembangkan inovasi-inovasi ini oleh UMKM lain, dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan siap nanti mendukung, baik itu nanti
secara SKP-nya juga mungkin secara pembinaan untuk produk-produk yang lain. Dan kami berharap ini nanti harus ditingkatkan, dan sekali lagi kami dari DKP 3 siap mendukung untuk kelancaran dan kebangkitan dari UMKM khususnya bidang perikanan ini. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai campaign manager di bulan Juli kita laksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juli di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Dan sebagaimana mungkin sudah dilihat dan juga mungkin disampaikan di beberapa media bahwa kita dalam kegiatan ini menampilkan beberapa produk-produk hasil UMKM, hasil inovasi dari teman-teman UMKM, dan salah satunya adalah produk olahan ikan yang kita tahu bahwa ikan itu tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk segar seperti dimasak, digoreng, kemudian dikukus ataupun dipepes, kemudian dibakar, tetapi beberapa produk ikan olahan juga banyak di sini sebagai inovasi dari teman-teman UMKM. Sebagai contoh beberapa ikan air tawar seperti ikan sepat, kemudian ikan haruan, dan di situ juga kita lihat bahwa beberapa macam olahan dari ikan haruan, baik itu abon, kemudian kerupuk, kemudian juga beberapa diolah, diasap dan sebagainya. Dan juga beberapa ikan lainnya termasuk saluang yang juga diolah menjadi beberapa produk seperti keripik dan juga digoreng kering ataupun dibentuk semacam peyek. Dengan Gernas Bangga Buatan Indonesia, walaupun kita berkolaborasi dengan teman-teman Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Selatan, kemudian pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota di Kalimantan Selatan yang memamerkan produk-produk beragam. Dan tentunya pada kesempatan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendisplay semua produk-produk olahan ikan yang diharapkan juga kita mendukung program gerakan memasyarakatkan makan ikan yang telah kita angkat atau kita launching pada tahun 2004. Di balik musibah selalu ada hikmah. Dari Emma Talib, kita bisa mengambil pelajaran bahwa proses tak akan mengkhianati hasil. Dan Bangga Buatan Indonesia bisa menjadi salah satu cara untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.